Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Habib Prasetyo di sini ya. Apa kabarnya classmate semua? Kali ini luar biasa, kita ketemu lagi ya di acara kelas bersama. Kali ini gue lagi posisinya lagi ada di jalan, but it's okay, kita masih bisa ketemu lagi. Dan kali ini aku mau bawa sahabat aku nih, namanya Mas Karyo. Halo, 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 yo wis, ya tunggu dulu ya, ya, Inyong ikutan, ya, oke, baik, classmate semua, kali ini kita mau melaksanakan bukan ya, kita mau ada kegiatan dengan kelas bersama. Dan sebelumnya aku sama Mas Karyo mau jelasin dulu soal kelas bersama. Ya Kak, ya kelas bersama ini adalah kelas yang menjadi salah satu wadah untuk kita semua belajar secara daring ya. Karena kita melihat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar bisa melalui online. Ya, betul. Jadi kelas bersama ini ada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentu saja ini menjadi salah satu wadah buat kita semua para pencari ilmu dan para ingin pemberi ilmu yang seluruh yang ada di Indonesia ingin memberikan sedekah ilmunya. Jadi kita membuat sebuah platform menjadi kelas bersama. Kali ini di hari yang berbahagia ini tentunya ya Mas Karyo ya. Ya, kita membahas tentang literasi parenting, yaitu mengenalkan literasi sejak dini. Dan narasumbernya kali ini adalah Kak Ernawati. Kalau gitu kita langsung aja panggil Kak Erna. Halo Kak Erna. Halo, assalamualaikum. Kak Erna suaranya kecil ya? Halo, assalamualaikum. Wah, suaranya Wah, nggak kedengeran aku. kenapa? Iya, tadi suaranya nggak kedengeran. Jadi Mas Karyo tadi teriak-teriak, halo Kak Erna, kok suaranya nggak kedengeran Oh gitu katanya. iya, Iya. ya maaf ya. Tadi terlalu terpukau sama Mas Karyo, jadi lupa. Suaranya jadi kecil. Baik, Kak Erna apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Habib apa kabar? Dan Mas Karyo? Aku kabar baik. Betul, kita sudah 7 Alhamdulillah. purnama ya, Kak Erna. Nggak ketemu ya, Kak Erna? Iya, iya betul ya. Sudah 7 purnama. Aduh, Sudah cukup lama sekali. sudah Tapi cukup lama alhamdulillah sekali hari nih. ini bisa Ya, ketemu benar lagi nih. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kali ini ya, Kak Erna, kita bahas tentang nih, Kak Erna, mengenalkan literasi sejak ini loh, Kak Erna. Sebelumnya kita sapa dulu ya, Kak Erna, classmate yang sudah hadir. Oh iya betul. Silakan, Kak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, classmate semua. Apa kabar? Senang banget nih bisa diundang lagi di kelas bersama dan bisa berbagi ilmu lagi di sini ya. Apalagi materi hari ini itu tentang literasi. Wah, ini adalah hal yang paling saya suka nih. Jadi insya Allah hari ini akan seru banget, akan menarik banget. Apalagi ada Mas Karyo nih di sini. Bakalan seru insya Allah. Yeay, dengar ya. Alhamdulillah. Ya, kalau kelasmate, alhamdulillah ya. Kali ini Mas Karyo nanti akan mengikuti kegiatan kelas bersama ya. Bersama Kak Erna. Dari Kak Erna, sebelumnya saya aja ngobrol. Oh iya, oke, aku ngobrol ya. Baik, Kak Erna, kenapa sih kita mau ambil materi tentang mengenalkan literasi sejak dini ya, Kak Erna? Iya, betul. Sekarang ini kan memang lagi banyak banget ya pembahasan tentang literasi gitu kan. Apa-apa tuh kayak melek literasi dong gitu kan. Melek literasi. Terus mungkin ada teman-teman atau classmate yang bilang literasi digital, terus ada lagi literasi finansial gitu. Semua kayak diliterasiin gitu ya. Tapi apakah teman-teman atau classmate tahu literasi itu apa gitu kan? Dan sejak kapan sih sebetulnya saat paling tepat untuk mengajarkan kemampuan literasi ini? Nah, hari ini kita akan bahas
tentang itu, bagaimana mengenal literasi sejak dini. Oke, seperti itu Mas Habib. Oke, Nah, oke. iya Baik. Eh, gitu. baik, sekarang kita mau mulainya dari mana ya? Ya kayak mungkin classmate semua memahami ya sejak dari mana sih diawali kita memperkenalkan literasi itu kepada anak kita ya gitu ya. Silakan Kak Erna. Iya. Oke, terima kasih Mas Habib dan Mas Karyo. Ya, terima kasih semuanya. Kita mulai, kalau tadi pertanyaan dari mana, kita mulai dulu dari pengertian literasi nih teman-teman. Sebenarnya apa sih literasi itu gitu ya? Apa sih sebenarnya literasi itu? Kenapa literasi ini kok kayaknya sekarang disandingkan, disandingkan dengan berbagai hal gitu ya? Ada literasi digital tadi yang saya sampaikan, ada Ya, literasi kesehatan, literasi keuangan dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi, memang ada dua pengertian nih literasi itu. Ada pengertian secara spesifik atau khusus, dan ada juga pengertian secara umum atau luas gitu. Kalau kita berbicara tentang yang khusus dulu nih, yang spesifik, literasi itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk membunyikan huruf gitu ya, atau berhubungan dengan kemampuan membaca gitu, membaca. Dan ada lagi pengertiannya itu ya itu langsung kemampuan membaca dan menulis. Jadi literasi, pengertian literasi secara spesifik atau khusus itu artinya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis seperti itu. Jadi makanya sekarang kan kalau ada yang kaitannya dengan membaca pasti dikaitkan dengan kata literasi seperti itu ya. Lalu sekarang kita berbicara pengertian literasi secara luas atau umum gitu ya, yaitu adalah kemampuan kita untuk memahami suatu keterampilan tertentu yang akan kita pakai untuk kehidupan kita gitu. Jadi kata kuncinya ada di pemahaman. Jadi kalau tadi yang secara spesifik itu khusus di membacanya, kalau yang kedua ini di pemahamannya dan disandingkannya dengan berbagai kemampuan gitu kan. Berbagai kemampuan artinya eh, tidak heran kalau semua apa sih namanya, semua hal itu bisa disandingkan dengan literasi ya, kayak tadi literasi keuangan, literasi digital gitu kan. Karena memang literasi itu mencakup mencakup hal tersebut seperti itu. Itu dari pengertian literasi. Nah, terus kenapa sih ya? Kenapa kita perlu mempelajari literasi ini gitu kan? Mempelajari kemampuan literasi, terutama anak-anak. Nah, yang pertama tadi kalau untuk anak-anak karena kan kita butuh membaca gitu ya. Kita butuh manusia itu butuh kemampuan membaca gitu. Bahkan saya pernah sampaikan bahwa selama di dunia ini masih ada huruf, masih ada kata, itu artinya kita butuh butuh kemampuan untuk membaca. ya, mungkin Kak Ernanya lagi uh, mematikan kameranya. Baik, memang literasi lebih kepada ke arah bagaimana memperkenalkan atau pemahaman kita memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya gitu ya menurut tadi Kak Erna ya. Dan classmate semua gimana nih Mas Karyo? Ya, sebentar ya. Mungkin lagi ini ya, lagi mempersiapkan deretan materi buat kita semua. Iya, betul Mas Karyo. Nah, kita coba panggil lagi nih Kak Erna. Halo Kak Erna. Halo Kak Halo, Erna. maaf ya tadi ada Ya, iklan sebentar. terputus. Iya, ada iklan sebentar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Maaf ya. Iya, tadi kita lanjutin lagi ya Mas Karyo dan Mas Habib. Jadi memang kenapa kita butuh kemampuan literasi tadi. Kalau secara umumnya kita butuh secara khusus maaf, secara khusus karena tadi kita butuh kemampuan membaca gitu ya. Bahkan di dunia digital seperti sekarang itu kemampuan membaca itu dibutuhkan gitu kan karena semua tetap masih membutuhkan kata, membutuhkan huruf seperti itu.
Nah, yang kedua adalah manfaatnya kita bisa memahami sesuatu lebih mendalam gitu ya, dengan kemampuan literasi ini. Nah, ini tuh bukan hanya anak yang butuh ini, tapi orang dewasa juga butuh gitu. Sehingga ketika kita membaca sesuatu entah itu pesan di aplikasi, entah itu iklan gitu kan, entah itu berita yang dikirimkan di forward gitu ya. Kita bisa memahami secara utuh sehingga kita bisa merespon dengan tepat gitu. Nah, ini dibutuhkan banget kan, apalagi sekarang kan informasi luar biasa ya. Arusnya tuh deras gitu, bahkan sampai ada tsunami informasi istilahnya. Nah, ini sangat dibutuhkan kemampuan literasi ini supaya pemahaman kita utuh terhadap informasi yang kita dapatkan. Lalu manfaat yang ketiga adalah kita bisa menguasai keterampilan tertentu gitu ya. Jadi misalnya saya ingin punya keterampilan apa nih, keterampilan parenting. Artinya kan saya kan butuh membaca buku-buku parenting gitu kan. Butuh memahami buku-buku parenting. Nah, artinya saya perlu juga untuk mempelajari apa sih literasi itu supaya pemahaman saya tuh betul gitu ya tentang parenting ini. Nah, itu dia manfaatnya. Jadi manfaatnya tuh banyak banget, apalagi di dunia atau di era informasi seperti sekarang ini gitu, Mas Habib dan Mas Karyo. Nah, kalau misalnya ditanya nih sejak kapan sih sebaiknya kita mempelajari literasi? Jawabannya itu sejak sekarang. Sejak sekarang. Jadi kalau misalnya classmate Mas punya anak TK, oh berarti sekarang waktunya. Punya anak bayi, sekarang waktunya gitu ya. Punya anak masih di dalam perut, sekarang waktunya. Sekarang waktunya untuk mengajarkan Wah, literasi ke anak gitu. Lalu kalau ditanya siapa, tadi kan kita udah tanya kapan, siapanya tentunya orang-orang terdekat dan signifikan bagi anak gitu ya. Kalau misalnya orang terdekat dan signifikannya itu orang tua, ya kita sebagai orang tuanya yang perlu mengajarkan kepada anak gitu. Dan di mananya juga tetap kita, tetap di mana kita berada atau anak itu berada gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak usia dini gitu ya atau masih di bawah itu kan mayoritas itu masih di rumah kegiatan utamanya. Nah, disitulah di rumah itu tempat kita perlu mengajarkan anak literasi. Gitu Mas Habib dan Mas Karyo. siap. Dan memang sebenarnya literasi itu nggak hanya melulu baca tulis hitung ya, Iya. Kak Erna ya. Iya betul betul literasi itu tidak hanya baca tulis hitung gitu ya. Karena tadi bahasa itu adalah sebuah simbol kan ya, simbol komunikasi. Prosesnya Ya, prosesnya tidak dari huruf sebetulnya gitu ya, awal mulanya, tapi kita ya, kita mendengar dulu, terus kita dari apa sih namanya, bentuk gitu kan, dari bentuk, dari huruf, baru suku kata, kalimat, dan sebagainya. Nah ini masuk ke yang akan saya jelaskan tentang bagaimana sih caranya untuk mengajarkan literasi kepada anak, gitu. Bagaimana caranya mengenalkan literasi? Tadi kan kita udah tahu apa itu literasi, sejak kapan. Nah, sekarang ini bagaimananya? Yang pertama kita perhatikan dulu usia anak gitu ya. Usia anak kita itu berapa? Tadi kalau misalnya masih dalam kandungan, artinya cara mengajarkan literasinya gimana? Kita bisa mengajak ngobrol gitu ya, janin kita, atau membacakan buku gitu. Jangan merasa emang bisa gitu. Maksudnya emang bayinya ngerti gitu ya, kan. betul. Iya ngerti gitu ya, mereka bisa merasakan. Jadi teman-teman kalau misalnya atau classmate mau mengajarkan anak bisa dari semenjak kandungan gitu. Dan itu bisa berlangsung sampai masa bayi. Jadi kalau misalnya yang punya bayi, boleh banget loh itu diajak ngobrol gitu ya, walaupun mungkin bayinya hahaha gitu atau tidak merespon dengan kata, itu nggak apa-apa, tetap aja diajak Ya, ngobrol gitu kan, dibacakan buku. Nanti di usia 2 tahun, boleh tuh diperkenalkan dengan nyanyian gitu ya. Nah ini juga nih, jadi nyanyian itu adalah salah satu cara juga untuk
kita memperkenalkan literasi. Karena anak itu akan lebih mudah membaca ketika dia banyak kosakata yang didengar, gitu. Anggaplah misalnya dia sering dengar ibu pergi ke pasar gitu ya. Oh, nanti ketika dia nemu huruf ibu pergi ke pasar itu akan lebih, "Oh ini," gitu. "Oh ini tulisannya tuh kayak gini ya Bu, yang sering aku dengar itu," gitu kan. Betul. Beda kalau misalnya kita jarang ngajak ngobrol gitu ya, anak tuh akan lebih sulit nyari nyari, "Ini apa sih?" gitu bacanya gitu kan. Nah, nanti di usia 2 tahun bisa dikenalkan secara bertahap nih. Bisa dengan tadi dongeng nih misalnya sama Mas Karyo gitu ya, didongengin dulu kan, jadi nggak Ya, langsung ke hurufnya tapi didongengin. Nah iya betul nih, seru kalau ada Mas Karyo gitu, didongengin bisa. Heeh, lalu bisa kalau mau mau mulai-mulai diperkenalkan sama huruf, bisa mulai dari bentuk dulu. Jadi segitiga dulu, kenalin segitiga, lingkaran, kotak, dan sebagainya gitu kan. Baru perkenalkan huruf, dari huruf ke suku kata, dari ya langsung ya ke kata, kalimat, dan sebagainya gitu ya, secara bertahap gitu. Nah medianya tadi bisa bermacam-macam, bisa lewat buku, bisa lewat dongeng, bisa lewat cerita kayak gitu, atau ngobrol-ngobrol seperti biasa, seperti itu. Intinya adalah gunakan alat yang memang ada di sekitar kita gitu. Sekitar kita, kalau misalnya di rumah kita ada buku, oh bagus banget gitu kan. Bagus banget untuk mengajarkan anak literasi atau mengenalkan buku ke anak. Kalau nggak ada buku gimana gitu? Oh bisa juga lewat dongeng, misalnya kita mendongeng, atau tadi pakai boneka misalnya biar anak tertarik gitu kan. Kalau nggak ada itu juga gimana? Boleh nyanyi-nyanyi gitu. Mau nyanyi alfabet, nyanyi-nyanyi balonku ada 5 gitu kan, itu boleh karena dia akan merekam apa sih namanya, kosakatanya kayak gitu. Kalau nggak bisa nyanyi gimana gitu, ibunya suaranya sumbang misalnya, merasa sumbang atau nggak tahu nada gitu, oh boleh ya, dari iya kayak gitu ya. Oh boleh dari ngobrol biasa aja, dari ngobrol biasa gitu kan, misalnya lagi metikin kangkung, ya udah diajak ngobrol, "Ini Ibu lagi metikin kangkung loh, warnanya hijau, kangkung itu sehat," misalnya, dari kayak gitu-gitu. Karena ini berkaitan dengan cara ketiga yang perlu classmate dan kita semua perhatikan, yaitu fokus utama di anak usia dini ya, terutama ya 6 tahun ke bawah, adalah hubungan emosi antara anak dan orang tua gitu. Bondingnya itu yang jadi fokus utama. Jadi tentang calistumnya itu masih tambahan gitu ya, masih tambahan kalau untuk anak ya, usia betul. dini ke bawah. Gitu. Ibarat rumah, kalau manusia itu rumah, eee, kemampuan literasi atau calistung itu seperti apa sih namanya, pintu 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 yang kokoh dan baik itu Ya, akan bermanfaat untuk memasukkan pengetahuan gitu ya, tapi pondasi juga penting. Nah, pondasi ini adalah hubungan antara kita dan anak kita gitu kan, dan pondasi ini yang lebih dulu dibangun gitu. Jadi kalau pintunya bagus atau kokoh pun kalau pondasinya goyang gitu ya, sayang gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai kebingungan kita tentang literasi justru merusak hubungan emosi kita gitu sama anak gitu ya, sama anak. Tetap tetap hubungan emosinya dulu ya, yang dibangun, gitu Mas Habib dan Mas Karyo. betul. Iya, luar biasa ya. Dan sebenarnya gini ya, kemarin itu karena tuh ada beberapa materi beberapa hari yang lalu di PM4TKLB ya. Salah satunya dengan membacakan atau read aloud ya. Mungkin karena pernah dengar Read ya read aloud, aloud ya. iya. Mhm mhm Membacakan mhm. anak dengan keras, mungkin dengan membaca buku gitu. Itu sebenarnya juga Iya betul. mempercepat literasi ya untuk anak itu. Kayak mereka tuh kayak merekam gitu, merekam terus kayak dia ketik dia tahu itu mudah mudah sekali dia menyernya gitu. Iya betul betul. Dengan Nah itu read seperti apa aloud itu kayak kan, iya, read aloud itu kan dia membacakannya nyaring ya, nyaring dan kayak memperhatikan betul gitu, kayak ya intonasi, betul betul artikulasi betul gitu.
Ya. Sehingga anak tuh nangkepnya juga cepet gitu ya, Kecil. cepet, iya. Dan di read aloud itu anak juga kan kayak diminta apa tadi ceritain lagi dong gitu, apa yang tadi kamu dengar gitu kan, sehingga anak tuh bisa pemahamannya lebih baik gitu, tidak hanya sekedar membaca tapi juga memahami seperti itu. Nah itu juga salah satu cara yang bisa menambah atau apa ya memperkenalkan literasi kepada anak sejak dini. Seperti itu Mas Habib. Mm-mm. Ya, betul. Iya. Dan sebenarnya selain Baik, mm, satu lagi ya, karena kalau misalnya, ya silakan karena silakan. ya ada beberapa cara lainnya sebenarnya yang bisa kita tambahkan gitu ya. Tadi dari ini agak-agak bertahap gitu. Maksudnya yang paling mudah adalah yang tidak menggunakan apa-apa, yaitu dengan ngobrol tadi yang saya sampaikan, ngobrol sama anak, Ya, biar bondingnya juga terbentuk dan pemahamannya dapat gitu. Dan ada atau yang cara kedua bisa melalui permainan gitu ya, melalui permainan. Nah, permainan yang ya, bagus menurut saya ini ada namanya permainan aku ingin gitu. Aku ingin. Jadi kita orang tua dan anak secara bergantian mengemukakan aku ingin apa gitu. Aku ingin coklat, permen dan sebagainya. Oke, gantian ibu bilang gitu kan. Aku ingin ini gitu. Secara bergantian. Kenapa itu bagus? ya, Karena selain mengajarkan anak berbicara, juga mengajarkan anak untuk mendengar gitu, untuk menyimak dan mendengar karena kan bergantian. Selain itu, orang tua juga belajar bahwa ternyata didengarkan itu seru ya. Ternyata didengarkan oleh orang itu seru, ternyata keinginan kita ketika didengarkan itu seru, sehingga diharapkan nanti orang tua juga akan lapang dada ketika mendengarkan keinginan anak. Seperti itu. ya, Mm-mm. Gitu Mas ya, Habib. betul. Oke. Karena kalau misalnya saat ini ya kita lagi banyak ya beberapa program yang lagi dijalankan, terutama itu apa Mm-mm. itu Mas Karyo yang waktu di PAUD itu ya, itu loh Kak, namanya literasi finansial. Loh itu Wah, diajarkan di anak-anak usia dini loh, itu anak-anak usia dini loh. Karena mungkin mm-mm. pernah dengar ya, namanya literasi finansial. Anak-anak tuh kayak dibikin celengan, dia buat Mm-mm, celengan mm-mm, sendiri atau dia boleh nanti bikin semacam yang penting itu bisa buat menyimpan uang gitu loh. Dan itu mm-mm. benar-benar ampuh karena untuk di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dikasih uang itu si Alkindi itu kadang uangnya jangan dijajanin dulu deh gitu. Aku habis makan gitu. Terus uangnya Iya, dikumpulin tuh banyak gitu loh. Dan jadi memang oh iya iya literasi betul betul finansial betul. tuh benar-benar terjadi gitu. Memperkenalkan literasinya benar-benar berjalan seperti itu kayaknya. Menurut kayaknya seperti apa Mm-mm. itu ya? Ya itu bagus ya, bagus. Kayaknya itu akan berguna juga untuk orang tuanya karena ketika anaknya cerdas finansial tentu orang tuanya akan senang gitu ya. Dan poinnya Betul betul adalah betul. untuk poinnya adalah untuk anak usia dini ya, untuk anak usia dini mereka kan masih konkret nih, Ya, pemikirannya masih konkret. ya, Jadi ketika ada tadi metodenya pakai celengan dan uang, itu dia akan ngelihat bendanya gitu, ngelihat bendanya si uang itu. Si uang itu yang mereka tabung gitu. Sebenarnya itu hampir mirip kayak apa namanya? Konsep apa sih yang kayak token gitu loh, token. Jadi kalau dia dapat reward, dapat token gitu kan nanti ya, dikumpulin kayak gitu. Nah, iya. Itu ya, kan sebenarnya karena itu visual, dia bisa dilihat terus barangnya konkret bisa bisa dia pegang gitu dan itu akan lebih memudahkan anak untuk ya. belajar kalau di anak usia dini gitu kan. Jadi iya bisa bisa diterapkan ke anak usia dini tentang literasi finansial itu gitu. Baik, baik. Eh, apakah ada pertanyaan? Kita lanjut ke pertanyaan. Nggak ada ya pertanyaannya. Baik, Udah karena kan? sebelumnya gini, nah, ketika kita mau memperkenalkan tadi kan kita sudah dijelaskan ya dari pengertian, kemudian tahapannya, maunya.
seperti apa gitu. Sebenarnya apa sih karena yang ingin dicapai ketika seorang orang tua itu mengajarkan literasi sejak dini, terutama pada anak gitu ya, atau ingin mewujudkan apa sih hasil akhirnya biar kita bisa setelah belajar literasi ini selain memiliki kemampuan itu kayaknya. Iya, yang pertama adalah bahwa kita dari kemampuan membaca dulu ya. Kemampuan membaca itu memang ada di setiap orang gitu ya, setiap orang. Tapi bentuknya itu masih potensi gitu. Jadi butuh stimulus supaya dia bisa keluar gitu potensi itu gitu, tidak terpendam. Apalagi di usia 2 tahun itu ada yang namanya kayak fase ledakan bahasa. Anak tuh lagi cepet banget belajar tentang bahasa di 2 tahun Ya, itu gitu kan. Sehingga kita berharap Kak. ketika itu kenapa Mas Karyo? Ya ketika itu diajarkan sejak dini, potensi itu akan lebih tergali gitu ya, lebih tergali dan keluar gitu, keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kita ingin generasi kita atau anak-anak kita selanjutnya itu memiliki kemampuan pemahaman yang baik gitu, kemampuan pemahaman yang baik untuk menghadapi zamannya nanti gitu kan, yang diprediksi akan lebih banyak informasi gitu ya. Pemahaman ini tidak harus Ya, pemahaman betul. tentang hal-hal yang ribet, tapi kayak pemahaman membaca membaca aja, pemahaman membaca pesan dari aplikasi gitu ya, aplikasi Ya, medsos gitu. Nah, kalau orang yang punya literasi yang baik, dia akan tahu, oh pesan ini hoax gitu. Oh pesan ini sumbernya nggak jelas ini nggak boleh ya, saya teruskan ke orang lain gitu kan. ya. Ini nggak boleh saya percaya. Nah itu yang perlu kita pelajari untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak supaya mereka bisa survive di era informasi kedepannya seperti itu. Yang terakhir tentunya itu mereka bisa menguasai keterampilan sesuai dengan passion atau potensi yang mereka miliki. Gitu Mas Habib. Oke. Baik, kita sudah di ujung pertemuan kita. Ini Iya, sampai 30 menit loh, nggak berasa loh. iya, iya banget ya. Udah 30 menit Oke, aja. oke. Oh, cepet banget nih. Cepet banget. Iya. Silakan mungkin ada pesan narasumber dari Kak Erna untuk close statement-nya. Oke, terima kasih Mas Karya dan Mas Habib. Oke, classmate, berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, kemampuan literasi itu adalah kemampuan yang kita butuhkan untuk bisa membunyikan atau membaca huruf dan juga memahami bacaan yang kita baca gitu ya, sehingga keterampilan kita akan bertambah dan kecakapan hidup kita juga akan bertambah. Kemampuan literasi ini perlu kita kenalkan sedini mungkin kepada anak dengan cara yang sesuai dengan usianya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Erna Baik, sudah sama Mas bersama Habib, Mas kami di kelas bersama Stereo. membagikan informasi yang sangat bermanfaat. Oke, terima Ya, kasih insya Allah. banyak. Ketemu lagi nanti ya Kak Erna ya. Ya, insya Allah, Ya, Mas Karyo. assalamualaikum. Ya, oke, baik classmate semua, itu dia pertemuan kita pada hari ini yang telah membahas tentang bagaimana memperkenalkan literasi sejak dini. Gimana Mas Karyo? Sudah paham ya? Sudah banget ya. Nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya. Jadi classmate semua jangan kemana-mana, stay tune terus di kelas bersama. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Silakan kamu buat seluruh classmate semua, silakan untuk mampir di YouTube kami. Jangan lupa diklik like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa mampir juga di Instagram kami, di kelas bersama kita. Dan juga
di Facebook juga, di Instagram ya, di sini ya. Instagram kelas bersama kita, kemudian juga ada di Facebook di kelas bersama kita, dan juga tentunya kita disiarkan ini di YouTube kelas bersama kita. Jadi classmate kalau misalnya ketinggalan, nggak usah takut, langsung klik aja di YouTube channel kelas bersama kita, nanti bisa ditonton kembali. Terima kasih banyak classmate, sampai jumpa di kelas berikutnya. Aku Habib Prasetyo dan aku Naskarya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.